Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Almira. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan membahas tutorial upah karyawan berbasis kehadiran menggunakan Microsoft Excel. Merupakan penerapan dari mata kuliah Komputerisasi Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Isbir Mujahid ADH SE MSI, yang dimana saya sebagai mahasiswa mempelajari bagaimana data bisnis diolah secara terkomputerisasi untuk membantu pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah penerapan data absensi karyawan menjadi informasi upah. Nah, ini teman-teman, saya udah membuat data absensi karyawan di Excel. Nah, teman-teman bisa nih, kalau misalnya mau praktek sehari-hari di rumah, bisa buat nama karyawannya itu terserah teman-teman ya. Kayak saya nih ada Nathan, Calvin, Putri, Fiona, Minggu. Nah, jadi teman-teman itu bisa buat nomor, nama karyawan, dan hari kerja. Saya di sini hari kerja karyawannya ada hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi teman-teman, pada keterangan yang tidak hadirnya seperti sakit, izin, alpa, itu teman-teman bisa diwarnain merah itunya, tapi yang bagian hadirnya itu kolomnya bisa terserah teman-teman, dikreasikan aja sesuai selera masing-masing. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah tadi dibuat data absensi karyawan, teman-teman udah bisa buat di kolom selanjutnya itu ada kolom kehadiran dan upah mingguan untuk kita mengisi bagaimana upah karyawan itu dihitung berbasis kehadiran yang ada pada karyawan itu sendiri. Oke, sekarang kita hitung ya kehadiran karyawannya. Nih, misalnya nih, Nathan, hari Senin, hari Selasa, sama hari Jumat aja nih Nathan yang hadir. Selebihnya di hari Rabu sama Kamis, itu Nathan sakit, ya kan? Terus di hari Sabtunya si Nathan izin. Nah, bagaimana kita menghitung kehadirannya? Pertama, teman-teman itu klik tanda ini sama dengan, terus ketik kontif secara caps lock semua ya teman-teman. Habis itu buka tanda kurung. Nah, huruf D2 ini teman-teman itu disesuaikan berdasarkan kolom teman-teman. Nih, misalnya nih, pada hari Senin Nathan itu di bagian D2, ya kan? Nah, kita mau buat datanya ini sampai berapa gitu kan, sampai kolom yang mana. Nah, tadi kan udah D2. Terus teman-teman klik tanda simbol titik 2. Habis titik 2 barulah huruf yang sesuai yang ada di data teman-teman. Nah, saya mau buat di bagian absensi Nathan yang di hari Sabtu itu ada di kolom I2 berarti D2, terus simbol titik 2, baru I2 gitu teman-teman. Nah, habis itu perhatikan ya teman-teman, jangan titik 2 lagi, tapi titik koma setelah I2 itu. Dan jangan ada yang dibuat pakai spasi. Setelah I2 atau setelah kolom teman-teman yang sampai hari Sabtunya itu dibuat titik koma. Setelah itu buat simbol petik di atasnya dan buat kata hadir, yang dimana kan kita mau buat presentasi dari kehadiran kan, makanya kita buat hadir sesuai data absensi pada karyawan Nathan. Nah, hadir kita buat teman-teman sesuai, kalau misalnya teman-teman buatnya caps lock, teman-teman buatnya caps lock juga. Tapi kalau seperti saya ini, itu hanya aja yang caps lock, selebihnya huruf kecil. Nah, setelah sudah dibuat hadir, teman-teman bisa ditutup nih tanda petiknya. Habis itu kasih tanda tutup kurung. Setelah tanda tutup kurung, teman-teman buat tanda garis miring gitu. Terus ketik kata konta. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan dibuat ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, tapi semuanya huruf besar, caps lock ya. Konta, terus buka kurung. Nah, ini buat lagi teman-teman. D2 titik 2 I2 tutup kurung. Nah, begitu. Setelah itu pencet enter. Nah, tapi teman-teman bisa klik di bagian kehadiran yang di J2 atau bisa klik di samping FX itu ya teman-teman. Nah, senyamannya aja.
maka munculnya seperti ini, jadinya 0,5 gitu teman-teman. Bagaimana nih kita ngubahnya menjadi persen? Pertama, teman-teman buka bagian kiri atas, itu buka ada bacaannya home, itu diklik home, terus cari ada bacaannya number, di bagian number, terus kita klik yang ada simbol persen. Nah, itu nanti otomatis maka yang tadinya desimal jadi persen. Nah, 0,5 diubah menjadi persen, yaitu 50%. Berarti kehadiran Nathan dari selama 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kehadiran Nathan hanya 50%. Begitu teman-teman. Tahu itu diulangi sampai ke karyawan yang terakhir, yaitu karyawan saya di sini Minggu. Nah, jadi di sini presentasi kehadiran Calvin ada 33%, kehadiran Putri 100% karena Putri tidak hadir ya selama 1 minggu itu. Terus presentasi Fiona ada 67%, presentasi Minggu ada 83%. Nah, jadi ini yang dihitung itu hanya kehadiran doang ya teman-teman, karena tadi kan di rumusnya kita buat hadir ya kan. Nah, buat sampai di karyawan terakhir, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana nih kita cara menghitung upah mingguan sesuai kehadiran dari karyawan kita. Nih, misalnya nih, dalam 1 hari teman-teman menetapkan gaji karyawan adalah 100.000. Maka setiap 1 minggu yang terdiri dari hari Senin sampai hari Sabtu yang ada 6 hari, maka 100 kali 6 ada 600.000. Nah, bagaimana nih kita menghitung sesuai kehadiran karyawannya? Misalnya nih, saya udah buat nih kan teman-teman kolom upah mingguannya. Kita klik begini, kita klik simbol sama dengan di bagian kolom upah mingguan itu sama dengan, terus kita buat J2. Nah, J2 ini disesuaikan ya teman-teman sama presentasi. Misalnya nih, saya mau buat upah mingguan dari presentasi karyawan Nathan. Nah, jadi pada presentasinya yang 50% itu kan pada kolom J2. Maka saya buatnya J2. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat yang di bagian karyawan terakhir, itu ada J6. Nah, itu teman-teman buatnya simbol sama dengan sama J6 atau disesuaikan berdasarkan kolom teman-teman ya. Nah, jadi setelah J2 itu kita klik simbol bintang, lalu kita klik total upah selama 1 minggu, yaitu ada 600.000. Nah, setelah itu teman-teman klik enter. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman bisa kliknya itu di bagian K2 atau di sebelah FX itu ya teman-teman. Nah, setelah udah sama dengan J2 terus tanda bintang dan total upah selama 1 minggu, yaitu punya saya adalah 600.000, maka kita klik enter. Karyawan Nathan sesuai presentasi kehadirannya, yaitu sebanyak 50%. Maka si Nathan selama 1 minggu mendapatkan upah 300.000. Nah, jadi karena si Nathan itu 3 kali nggak hadir, maka itu dipotong 300.000 dan muncullah hasilnya adalah 300.000 sesuai presentasi dari kehadiran Nathan 50%. Nah, teman-teman bisa buat seperti yang saya buat tadi tutorialnya itu sampai ke karyawan terakhir. Nah, informasi ini memudahkan teman-teman untuk menggaji atau mengupah karyawan teman-teman selama 1 minggu. Atau kalau misalnya teman-teman mau buat selama 2 minggu atau 1 bulan, itu rumusnya tetap sama ya, cuman bagian kolom-kolomnya aja yang beda. Nah, jadi dari karyawan saya ini yang paling banyak mendapatkan upah selama 1 minggu adalah Putri sebanyak 600.000, yang dimana memang Putri tidak hadir selama 1 minggu tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya?
Nah, dengan demikian teman-teman, jadi kita tahu ya, dalam menggunakan Microsoft Excel untuk proses pengolahan absensi data karyawan dan perhitungan upah karyawan dapat kita lakukan secara lebih akurat, lebih cepat, dan lebih rapi. Tutorial ini merupakan penerapan nyata dari mata kuliah komputerisasi ekonomi dan bisnis dalam kerja nyata sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you for watching teman-teman. Bye-bye.